Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, kelas 9. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun belum normal. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini tidak mengurangi manfaat ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan melanjutkan. Ini merupakan pertemuan yang keempat, berarti kelanjutan dari pertemuan 1, 2, dan 3. Ini tidak pernah tidak selalu bersambung. Kalau dulu kita belajar tentang sifat qudrah, sifat yang nomor 7, sifat qudrah. Sifat qudrah dan iradah itu dua-duanya hampir sama, jadi sama-sama ta'alluq pada mumkinat. Ini selalu berdampingan. Ada qudrah, ada iradah, ada qudrah. Sifat qudrah, sifat yang nomor 7 artinya kuasa, dan kebalikannya sifat muhalnya adalah al-ajzu. Sifat qudrah punya dua ta'alluq. Yang satu adalah ta'alluq tanjizi hadis, yang dua ta'alluq suluhi qadim. Nanti sifat iradah juga punya dua ta'alluq. Kita lanjut sifat qudrah. Sifat iradah adalah as-sifatu tsamiyatul wajibatul lahu ta'ala al-iradah wa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun kal qudrati. Ada beberapa poin di sini. Yang nomor 1, sifat wajib Allah yang nomor 8 adalah sifat iradah. Sifat wajib Allah yang nomor 8 adalah sifat iradah. Iradah itu kalau basa Jawa sak kersane Gusti Allah, mau mengerjakan apapun, mau menciptakan apapun, itu terserah Allah Ta'ala. Itu namanya arti sifat iradah. Sifat iradah kebalikannya adalah karohah. Sifat muhalnya adalah karohah, artinya terpaksa. Berarti tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu dengan terpaksa. Allah menurut kehendaknya, sak kersane Allah dewi. Sifat iradah itu sifat Allah yang azali. Artinya azali itu sifat iradah, keberadaan sifat iradah itu sebelum semuanya ada. Jadi Allah ada, sifat iradah sudah ada bareng-bareng karo dzate Gusti Allah, seperti sifat qudrah. Dan wujud, sifat iradah itu juga sifat yang wujud seperti sifat qudrah. Artinya wujud itu berarti kalau seandainya hijab kita dibuka, kita akan bisa melihat sifat qudrah. Poin ketiga, sifat iradah adalah sifat yang berada pada zat Gusti Allah. Yang keempat, sifat iradah ta'alluq pada mumkinat. Sifat iradah ta'alluq pada mumkinat, sama dengan sifat qudrah. Berarti tidak ta'alluq pada wajibat dan tidak ta'alluq pada mustahilat. Tidak ada hubungannya dengan sifat perkara yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang muhal. Ini sama dengan sifat qudrah. Jadi kalau dulu kita belajar sifat qudrah itu, kenapa Allah tidak menciptakan anak, istri? Kenapa tidak menciptakan? Apakah Allah tidak kuasa? Jangan sekali-kali dijawab Allah tidak kuasa, karena itu sama dengan meremehkan Allah. Juga tidak boleh dijawab kuasa, karena itu sesuatu yang
muhal. Jawabannya gimana? Jawabannya adalah anak dan istri itu, anak, istri, sekutu itu sesuatu yang muhal bagi Allah, dan sifat kudrah iradah Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang muhal, gitu ya. Jadi yang keempat, sifat iradah hanya ta'alluq pada mumkinat dan tidak ta'alluq pada wajibat atau mustahilat. Poin kelima, sifat iradah untuk menentukan satu pilihan dari beberapa mumkinat sebelum makhluk diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi sifat iradah untuk menentukan satu pilihan dari beberapa mumkinat sebelum makhluk diciptakan Allah dengan satu ketentuan. Baik, ini belum ada contohnya ya rada repot memahami ya. Ulang. Sifat iradah itu untuk menentukan satu pilihan dari beberapa mumkinat sebelum makhluk diciptakan oleh Allah dengan satu ketentuan. Misal seperti ini contohnya. Contohnya Allah itu kan sak kersane dhewe. Misale mau menciptakan kita itu, manusia itu diciptakan dengan bentuk yang tinggi atau pendek, hitam atau putih dan lain sebagainya, itu kan terserah Allah, terserah Gusti Allah. Contoh yang pertama, seperti yang kita lihat, ini di sini ada 3 contoh di dalam kitab yang insya Allah nanti bisa kita baca bersama ketika kita nanti sudah dalam keadaan normal, seperti yang tahun-tahun yang lalu. Contoh yang pertama, seperti yang kita lihat, awan warnanya putih. Awan di atas itu ya, di langit, warnanya putih. Yang kita lihat seperti itu. Sebelum diciptakan, boleh-boleh saja Allah menciptakan dengan warna lain. Itu namanya, tadi apa ya? Satu pilihan, menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan dari yang mungkin. Jadi awan yang putih itu ya seandainya diciptakan dengan warna merah, dengan warna biru, dengan warna hijau, dengan warna kuning, boleh-boleh saja, itu terserah Gusti Allah, hak penuh kersane Gusti Allah, merupakan hak penuh Allah. Jadi kalau ternyata awan ini berwarna putih, itu kaitannya dengan sifat kudro. Jadi ada sifat iradah, itu memilih antara boleh-boleh saja Allah milih dengan warna yang lain dari beberapa pilihan. Kemudian Allah menentukan pilihan, kemudian diciptakan. Berarti yang diciptakan itu kaitannya dengan sifat kudro. Begitu. Contoh yang kedua, benda yang berbentuk panjang. Ini contoh yang saya ambil dari kitab Tauhid seperti itu. Sesuatu yang berbentuk panjang. Kalau di bahasa kitab, watawilu kana yajuzu alaihi ayyujata qasiron. Yang sesuatu yang sudah kita jumpai bertemu bentuk panjang, kalau kita tahu yang panjang misalnya bambu. Bambu itu tumbuh-tumbuhan yang berbentuk panjang sekali dan tidak ada cabang-cabangnya panjang. Sebelum diciptakan, sebelum diciptakan dahulu sekali di zaman azal, boleh saja Allah memilih bentuk dan ukuran yang lain. Bentuk sebelum ada bambu itu boleh juga berbentuk diciptakan Allah dengan bentuk yang pendek dan besar misalnya. Itu ya boleh-boleh saja, itu hak prerogatif Gusti Allah, hak mutlak kekuasaan Gusti Allah. Terus contoh yang ketiga, contoh yang di sini, wasamawatu kana yajuzu 'alaiha an tujada tahtu wal ardun fawqu wa ghairu dzalik mimma la nihayata lahu. Contoh yang ketiga adalah langit. Langit yang sekarang kita lihat ada di atas dengan bentuk yang begitu megah, dengan berlapis-lapis sampai 7, kata di sebelah keterangan kitab ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari apa, itu ada 7
tujuh langit itu beda-beda, itu juga terserah Gusti Allah seperti itu. Tapi sebelum langit itu ada, boleh saja Allah menciptakan langit dengan bentuk, dengan warna yang berbeda. Semua itu berhubungan dengan sifat irodah. Jadi dari tiga contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama tadi tentang warna ya, tentang warna awan yang berwarna putih, bisa juga berwarna yang lain. Kemudian tentang bentuk panjang atau yang lain. Kemudian ada tempat, bisa di langit, bisa di atas, bisa juga di bawah kalau belum diciptakan. Nah sekarang kalau sudah tercipta, itu namanya berkaitan dengan sifat kudrah. Dulu kita belajar sifat kudrah itu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Itu ya. Ya kita bentar lagi, kita tambah lagi. Kemudian poin berikut, poin ke-6, wa alam anna iradatahu ta'ala sabiqatun fit ta'aquli ala qudratihi. Artosipun ngeten. Jadi kalau kita angan-angan, oh nek ngono sifat iradah itu lebih dulu bekerja karena ada pilihan-pilihan, beberapa pilihan, kemudian menentukan pilihan. Setelah itu Allah menciptakan. Berarti nek ngono iradah itu dhisik, qudrah itu yang belakangan. Itu menurut angan-angan manusia. Tapi dalam sifat Allah tidak ada sifat itu yang lebih dulu atau yang bekerja lebih dulu atau yang kemudian, tidak ada. Kali itu kalau manusia ya kita angan-angan, aku arep gawe sekolahan niki adune nek ndi yo, di sini apa di mana, bentuknya bagaimana, itu angan-angan manusia. Kemudian kita baru cari arsitek, cari tenaga kerja dan sebagainya, baru membuat itu kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak ada seperti itu. Allah ngersakno, Allah seketika itu pula mengerjakan dengan hanya satu kata kun fayakun. Itu sifatnya Gusti Allah. Nah, anakku sekalian, ini masih sebetulnya ada satu contoh ya Pak. Ada lagi seorang bernama Zaid, ini berkaitan dengan sifat qudrah dan iradah. Sebelum diwujudkan, ini dalam kitab contohnya Zaid. Sebelum diwujudkan bisa saja Allah menciptakan Zaid dengan pilihan antara berkulit putih atau hitam, pendek atau tinggi, kemudian berdomisili di mana, di daerah timur atau barat, atau di pegunungan atau di lembah. Itu juga masih dalam sifat iradah. Kemudian Allah menentukan setelah itu sifat qudrah yang berkaitan sifat qudrah, Allah menciptakan pilihan-pilihan itu berkaitan dengan sifat qudrah itu. Kalau menurut angan-angan manusia memang sifat iradah berbuat dulu kemudian baru sifat qudrah. Nah, ini beberapa mungkinat yang tertulis dalam kitab itu 2 bait, ada berbunyi, kalau nanti kita bertemu boleh lagi-lagi kalau kita bertemu ya, masih banyak sekali yang kita harus sampaikan. Ini sudah ditulis. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Jadi mungkinat mutaqabilat menjadi pilihan-pilihan itu antara mungkinat mutaqabilat yang satunya menjadi pilihan yang lain. Yang pilihan yang satu itu merupakan ketentuan dari beberapa mungkinat yang lain. Itu namanya al-mungkinatul mutaqabilat. Misalnya Allah ngeresakno satu, apakah diwujudkan apa tidak? Itu pertama. Nah, wis wujud bersifat namanya berwarna putih atau yang lain. Seperti waktu siang atau malam. Ada lagi tempat di atas atau di bawah, kemudian di arah seperti barat atau timur, dan ukuran seperti pendek dan panjang. Itu sebagian dari contoh. Jadi
ketentuan itu, pilihan itu tergantung atau berkaitan dengan sifat irodah, sedangkan penciptaan berkaitan dengan sifat qudrah. Coba kita ulang lagi. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Al-mumkinat mutaqabilat, mumkinat yang merupakan berpasangan ya, berpasangan. Yang pertama wujuduna wal adamu, antara wujud dan adam. Asifatu merupakan sifat. Kemudian sifat misalnya ada putih, atau tadi contohnya putih atau hitam. Azminatun waktu, antara waktu malam atau siang atau yang lain. Tempat di arah atas atau bawah, di pegunungan ini misalnya manusia ya, berdomisili di pegunungan di lembah. Jihad arah, di daerah timur atau barat. Kemudian ukuran pendek atau panjang. Itu sekedar perumpamaan. Mudah-mudahan yang waktu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan dan baik, asal kita mau berusaha dan berulang-ulang membaca ini, insya Allah bisa. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan benar-benar menjadi ilmu yang manfaat dan bisa menambah ketakwaan kita dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.